adik-adik, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Masih dalam ibadah Minggu Remaja secara online, pada pagi ini kita akan ditemani oleh Bu Yulin, Bu Ita, dan Kak Mbak Vio. Vio, serta pelayan firman akan ditemani oleh Bapak Gali. Adik-adik, jangan lupa siapkan Alkitab, kidung pujian, dan persembahannya ya. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 19, bait pertama dan ketiga yang berjudul Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah remaja kita pagi ini, ayo kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu di sini. Bapa, meskipun pada pagi ini kami masih melakukan ibadah dengan online, tapi kami yakin dan percaya ibadah kami akan Tuhan sempurnakan. Kami tetap penuh dengan sukacita. Bapa, ibadah ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dulu dari Kidung Jemaat 184 yang berjudul Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal 23. Kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala perkenan Tuhan, hingga kami boleh beribadah pada saat ini, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan membaca kitab suci, belajar firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat belajar dengan benar dan sungguh-sungguh akan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, urapi pula dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini kita ambil dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel, ke seluruh penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel
para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal kepada suku-suku menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom adik-adik, cerita hari ini berkisah tentang Yosua, tetapi ketika dia sudah tua. Adik-adik tahu siapa Yosua? Pasti tahu, Yosua adalah salah seorang pemimpin bangsa Israel yang dipilih Allah untuk menggantikan Musa. Dalam kepemimpinan Yosua, Yosua dapat mengalahkan banyak bangsa sehingga dia bisa menduduki tanah Kanaan. Ada yang terkasih, tahu kuncinya kenapa Yosua bisa mengalahkan mereka? Kuncinya satu, dia taat dan tekun beribadah kepada Allah. Dia mengikuti jalan Tuhan di dalam setiap peperangannya. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang memimpin Yosua dan pasukannya untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain. Ada yang terkasih, di dalam bacaan kali ini ketika Yosua telah tua, dia memanggil segenap pimpinan Israel, rakyat Israel, dan dia mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan semua yang baik kepada bangsa Israel seperti yang dijanjikannya. Dan dia berpesan, hal ini dikarenakan karena bangsa Israel selalu taat kepada Tuhan. Dan dia juga berpesan, Tuhan akan mencabut semua fasilitas itu, semua berkat itu ketika bangsa Israel tidak taat lagi kepada Tuhan. Ada yang terkasih, dikatakan di salah satu ayat tadi, ketika kamu sudah mulai berpaling kepada Allah lain, Allah mereka, maka Tuhan akan mencabut segala berkatnya. Kemudian pertanyaannya begini,
tenang saja Mas, sekarang ini tidak ada berhala. Kami pasti tidak akan mengikuti berhala karena tidak ada. Jangan salah, mari saya analogikan begini. Adik-adik punya ini? Ya, tentu punya ini. Ini PAH, ya, pancaran air hidup untuk junior. Saya mau tanya, setiap hari berapa menit yang Anda luangkan untuk membaca ini? Maksimal 15 menit, karena saya telah mencoba, kalau 30 menit pasti ngantuk. Oke, sekarang ada pilihannya ini. Nah, ini HP, ini ya. HP ini berapa menit kalian menggunakannya dalam sehari? Saya jamin minimal 2 jam. Minimal 2 jam, bisa lebih. Kok bisa? Ya bisa saja. Baca WA berapa jam, lihat YouTube-nya berapa jam, kemudian main game-nya berapa jam. Kalau kita persentase, 15 menit, katakanlah saya berikan 3 jam. 3 jam itu berarti berapa? 180 menit. Tidak sampai 10%-nya membaca ini. Ya, tidak sampai 10%, mungkin hanya 5% dari kalian bermain HP. Betul nggak? Ada yang terkasih. Pertanyaannya begini, apakah ini bukan berhala yang sesungguhnya saat ini? Kalau kalian membayangkan berhala itu sebuah patung yang besar, yang dipuja, yang disembah, itu zaman dulu. Sekarang pasti tidak ada, yang ada Candi Borobudur dan tidak akan melakukan itu kalian tentunya. Ya, tetapi ini bisa menjadi berhala bagi kita semua. Percaya enggak? Karena berhala itu adalah sesuatu, ya, sesuatu yang dikagumi, ya, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari diri kita, sesuatu yang kita cintai, sesuatu kalau yang dilepaskan itu kita merasa bingung, merasa gelisah, itu namanya berhala. Jadi jangan membayangkan berhala itu sebuah batu yang besar, sebuah patung yang besar. Ada di dekat kita setiap hari, HP, TV, apalagi komputer, ya bisa. Ada yang terkasih? Bukan berarti Mas Galih mau bilang jangan bermain HP, ya jangan bermain komputer. Tetapi saya mau bilang jangan menjadikan HP dan komputer dan teknologi lainnya sebagai berhala. Karena ingat janji Tuhan pada bangsa Israel, ketika bangsa Israel sudah berpaling kepada Allah lain yang diikuti bangsa lain, Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Dan silakan baca. Setelah kitab Yosua ada kitab Hakim-Hakim, di situ diceritakan, ya, diceritakan bagaimana bangsa Israel jatuh bangun, kalah dengan musuhnya karena bangsa Israel mulai berpaling kepada Allah lain. Ada yang terkasih? Mari kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita ini sudah diberkati, sudah dibaptis, sudah diberkati Tuhan, dan tugas kita sebetulnya satu. Ketika kita mencintai Tuhan, ada konsekuensi bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu konsekuensi pribadi atas berkat Tuhan pada kita. Dan ingat bahwasanya Tuhan selalu cemburu kepada kita kalau kita memuja sesuatu yang lain. Dan ingat bahwa di situ ada hukuman yang akan Tuhan berikan. Berupa apa? Apa saja Mas? Macam-macam hukumannya. Bisa kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam hidup, ya, kesulitan mungkin mencari pasangan hidup. Ya bagaimana mau ketemu pacarnya kalau kalian tidak pernah ke gereja, kan begitu logikanya. Ada yang terkasih? Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ada yang terkasih untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Ria nomor 76, Kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna.
sempurna. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Adik-adik yang terkasih, mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Ada yang terkasih, marilah bersama-sama kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Dan biarlah pada kesempatan mendatang, kami boleh beribadah kembali berkumpul bersama teman-teman kami. Saat ini kami berdoa Bapa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Lumajang, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan para warga, Tuhan memberi kekuatan pada para pelayan-pelayan dalam melayani di tengah pandemi saat ini. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin para pemimpin kami dan melindungi seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Sebelum kita menutup ibadah kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 55 yang berjudul Yesus yang Termanis. Yesus yang termanis buat hidupku, buat hidupku, buat hidupku. Yesus yang termanis buat hidupku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat hatiku, buat hatiku, buat hatiku. Yesus yang termanis buat hatiku, ku cinta selamanya. Mari bersama-sama kita meminta berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan ibadah kita pagi ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah pakai masker, tetap berperilaku hidup sehat dan bersih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.